Hai teman-teman di luar sana, kembali lagi di vlog saya teman-teman. Jadi aku mau cerita teman-teman. Aku itu ceritanya itu baru kehilangan ibu aku teman-teman beberapa waktu lalu, tepatnya di tanggal 18 Januari 2026 teman-teman. Jadi ibu aku itu meninggal di waktu itu di hari Minggu tepatnya teman-teman ya. Jujur ya aku sendiri sebagai seorang anak, jadi aku tuh shock banget teman-teman, shock banget karena kenapa, orang tuaku meninggal begitu saja ya teman-teman, begitu saja atau terasa cepat berlalu. Memang, siapa sih yang, sebagai seorang anak itu rela kehilangan seorang ibunya teman-teman ya. Tidak ada satupun orang tuh yang, bisa menerima akan hal itu. Tapi, kembali lagi karena kita itu hidup, kita itu bukan punya kita gitu kan ya, secara pribadi saya sendiri itu memang makhluk Tuhan, kita kan makhluk Tuhan, teman-teman. Manusia itu adalah makhluk ciptaan Tuhan. Kita lahir itu di dalam sebuah kandungan orang tua itu kan sudah ditakdirkan. Oh, kamu ini siapa namanya? Apa jenisnya, kemudian nyawanya sampai kapan dan juga seperti itu. Karena malaikat itu pada waktu saya lahir dulu, ketika masih anak-anak pun, ya kita memang sudah ada yang takdirnya kalau menurut saya sampai kapan umur kita gitu kan. Dan juga periode manusia itu memang ada masanya gitu kan, dari muda, dari bayi, remaja, anak-anak, kemudian masa dewasa, kemudian menuju tua, lansia, akhirnya sepuh, juga balik lagi dan seperti itu. Dan setiap orang itu mengalami periode yang sama. Tapi saya sebagai apa ya seorang anak kadang ada rasa tidak terima gitu kan yang namanya seorang anak. Sempat juga teman-teman kalau kita itu baru meninggal ya orang tua itu kayak rasa sedih ya teman-teman. Apalagi di hari-hari pertama 7 harinya gitu kan. Kita tuh merasakan akan rasa kehilangan itu. Ya sedih sih sebenarnya. Apalagi pas awal-awal ya pertama itu kan ya. Ingat kesehariannya gitu kan, kesehariannya yang beliau itu lakukan sehari-hari, masak, mencuci baju buat kita, terus bertahun-tahun itu ya namanya seorang ibu ya memang kasih sayangnya terpeduli ketika bahkan ketika aku lagi sakit teman-teman ya meskipun udah tua gini, udah dewasa gitu kan, tapi dia itu tetap ada gitu kan, tetap ada buat kita karena apa ya namanya juga kasih ibu tuh sepanjang masa memang tidak ada batasnya. Tapi di sisi lain yang memang aku apa ya, yang aku ingin sampaikan kepada teman-teman karena ibu aku itu memang tentang penyakit yang dia derita karena memang usianya sekarang tuh masih dia tuh 50 tahun. 50 tahun itu termasuk usia yang kalau meninggal di tahun ini ya itu kan masih terbilang nggak terlalu tua sih, masih muda sih orangnya gitu. Nggak muda juga, cuma menuju tua gitu kan. Tapi namanya juga takdir, kita tidak ada yang tahu. Tapi sendiri sekarang itu ibu aku itu kemarin sakit autoimun, autoimun ya. Sakit autoimun itu memang penyakit yang kalau menurutku tuh jarang aku dengar. Kok bisa ya orang itu sakit autoimun di zaman sekarang? Eh Memang faktor-faktor penyebabnya itu nggak tahu. Tapi yang dari aku apa yang aku alami, jadi ibu aku tuh 4 kali ya masuk rumah sakit pertama. Ya perkali pertama itu dia itu melakukan ini ke suatu rumah sakit apa ya cek, kemudian akhirnya dia itu akhirnya masuk rumah sakit, kemudian dan gejalanya itu teman-teman kalau di pertama dia masuk rumah sakit sama teman-teman seperti akhir hayatnya itu. Jadi pertamanya itu dia tuh merasa pusing, kemudian panas badannya, terus sampai apa namanya bahkan untuk sendi-sendinya tuh ngerasa sakit katanya teman-teman. Aku juga apa ya memang ibu aku itu sekarang beberapa tahun lalu memang dia itu pernah merasakan kayak sakit apa ya sendi itu biasanya sendi seperti apa sendi itu namanya sendi apa ya rematik. Nah, rematik artritis itu sudah lama teman-teman. Rematik artritis itu memang yang aku baca-baca ternyata itu salah satu penyebab autoimun. Rematik artritis, artritis itu radang sendi dan dia sering ngeluh, sering sakit gitu kan. Ketika aku tanya sakit apa, Oma gitu kan, sakit ini autoimun gitu katanya. Tapi autoimun apa ya sampai sekarang tuh aku nih belum
benar-benar paham gitu autoimun itu apa. Jadi yang aku beberapa waktu yang lalu ketika masuk rumah sakit, ibu aku itu selama dia di rumah sakit memang dia sering didonor, donor darah. Donor darah itu kurang lebih hampir apa ya, hampir tiap hari gitu kan. Menjelang hari selanjutnya itu mesti dia kehabisan mesti kurang darahnya gitu kan. Ketika donor lagi kurang lagi, dan itu terus menerus sampai pada akhirnya di hampir 1 bulan itu seperti itu. Dan juga orangnya tuh nggak mau makan. Sampai-sampai mungkin karena badannya sakit sampai dia tuh muntah, teman, muntahnya itu sampai muntah hijau gitu kan. Karena dan juga ketika malam hari, ketika jam-jam 2 itu teman, itu badannya panas. Panas banget gitu kan. Jam 2 itu panas banget. Panas banget, terus kemudian badannya tuh ngerasa sakit semua. Sini tuh panas tuh. Aku ini badannya tuh sakit, panas, kemudian dia gak mau makanan, padahal di rumah sakit tuh makan enak, tapi dia selalu nolak gitu kan. Dan juga memang yang bikin aneh itu teman, kenapa autoimun tuh katanya menyerang sel darah putih itu menyerang darah merah. Jadi kan ketika ada transfusi darah di dalam tubuhnya itu sel darah putih menggerogoti oleh virus, nggak ngerti virus apa itu dalam tubuhnya, menggerogoti sel darah merahnya itu. Dan juga ada penyebabnya juga sebisa mungkin tuh karena memang tekanan psikologis teman-teman, psikologis di pikirannya ya, juga karena ibu aku itu memang ada beberapa beban pikirannya, jadi mungkin kepikiran pekerjaan, kepikiran ke anak-anaknya juga yang masih banyak, yang masih sekolah dan sebagainya. Jadi mereka itu apa namanya, akhirnya menyerang tubuh secara degeneratif gitu kan, merusak sel-sel tubuhnya itu ya. Seperti itu sih autoimun ya, karena memang saya tidak tahu ya apa, kalau aku sendiri, kalau pandangan aku kalau misalkan ingin menjaga imun, aku sendiri tuh sering makan, kalau menurutku olahraga, kemudian ya sering berjemur gitu sih secara ikhtiar ya. Tapi kembali lagi ke takdir kita tuh tidak bisa ini, karena memang Tuhan tuh sudah menciptakan takdir manusia sampai kapan. Tapi yang aku tahu gitu, autoimun tuh seperti itu. Autoimun tuh jadi makan itu nggak bisa, muntah terus kemudian di beberapa waktu yang lama banget, sekitar 2-3 tahun yang lalu, ibu aku tuh sering merasakan ini, radang sendi gitu, radang sendinya sakit aja tiap hari. Ya aku nggak ini ya, gimana aku bisa radang sendi itu memang apa namanya, peradangan pada sendinya gitu kan. Dan memang orangnya itu beberapa waktu lalu tuh memang kurus teman-teman, ibu aku tuh kurus kurus banget gitu kan, kok tambah lama tambah kurus gitu kan, terus kayak udah ininya tambah ini gitu. Oh ternyata memang udah sakit gitu, udah lama kan ya. Kembali lagi ke pola hidup sih sebenarnya. Kalau aku sendiri tuh kemarin jaga tuh tiap hari itu aja sih, turun terus, darah putih tuh nggak ada terus gitu kan. Tapi ya memang karena nggak makan, mungkin akhirnya di sini sakit kan, karena nggak tahan sama itu, terus aku gini-giniin perutnya tuh kembung gitu teman-teman, kembung. Sewaktu dia mau jalan itu, mau ke kamar mandi, dia gak kuat gitu kan, dia selalu nggak kuat, dia selalu minta gotong, itu sakit badannya gitu-gitu kan. Apa ya, mungkin dari gabungan berapa semua ini, dari semua apa namanya, semua apa ya, semua hal yang memang yang apa ya, yang digabung-gabungin, apa semua hal yang memang dari pikir capek-capeknya badan akhirnya menjadi satu di badannya gitu. Itu autoimun yang aku tahu. Jadi kurang darah putih, darah putihnya itu apa ya, menyerang sel darah merahnya gitu. Terus itu sampai akhir detik-detik terakhirnya itu aku tahu ibu tuh kok sudah pakai ini ya, selang nafas ya, karena kematian itu memang nggak tahu teman. 3 hari sebelumnya itu memang ibu aku sudah pakai selang gitu kan. Gini-gini terus. Kenapa nih? Karena aku juga merasa aneh loh, kok sudah pakai infus gitu kan. Pakai infus gitu. Jadi pakai infus tuh mungkin memang sudah apa ya? Memang nyawa itu mungkin udah dikurangi oleh yang maha kuasa, kayak udah mau sakratul maut gitu kan. Coba aku tahu gitu teman, kalau memang itu ya mungkin aku lebih intens juga. Tapi memang apa ya, namanya juga suatu hal yang nggak tahu kita tuh,
nggak bisa ditebak ya, jadi aku coba berusaha saja. Jadi sekarang tuh mencoba untuk mengikhlaskan, tapi ikhlas tuh sulit ya. Ikhlas itu sulit karena orang yang dekat sama kita itu selama bertahun-tahun gitu. Itu sih. Kalau kalian itu punya riwayat yang sama, siapa semangat, tetap semangat teman. Jadi autoimun itu bisa disembuhkan asalkan jangan khawatir. Kata dokter tuh bisa kalau kita itu mau berusaha hidup sehat, pola hidup kita diperbaiki, kemudian pola pikir kita itu ya diperbaiki juga sih. Tapi kalau udah ngomongin pola pikir ya kita nggak tahu ya, masalah orang hidup kan beda-beda gitu kan, cara ngatasinya beda-beda juga gitu. Aku nggak terlalu ini, ada yang bilang kalau aku sendiri nih mengatasi pikiranku lagi ini jenuh bisa jalan-jalan, bisa kemana kayak, tapi kalau orang lain belum tentu gitu kan, tergantung orangnya lagi, kembali ke manusianya lagi gitu teman-teman. Tapi aku yakin kalau ada penyakit seperti itu kita tuh masih bisa berusaha untuk sehat. Jadi ada yang sembuh kok, autoimun tuh ada yang sembuh. Jadi tidak semuanya autoimun itu kita harus kematian. Cuma pengalaman ibu aku seperti itu. Jadi ya aku sempat waktu dia hari terakhirnya ya aku berusaha nyari-nyari makanan di pinggir itu, tapi dia nggak mau. Terus kemudian aku sempat beli air zam-zam teman-teman, mungkin secara medis, secara alami gitu kan, yang kita bisa diobati lewat keagamaan seperti itu. Tapi takdirullah semua itu memang sudah ada yang menakdirkan, jadi kita tidak bisa tidak bisa, memang harus menerima karena kehidupan dan kematian itu sudah nggak bisa kita hindari gitu kan. Setiap orang tuh punya takdirnya sendiri-sendiri, karena pada dasarnya orang tuh ya cuma ya seperti ini di dunia, cuma hanyalah hanya numpang aja, numpang di dunia. Wong yang punya dunia ini yang di atas, kita punya rumah pun ya kita cuma numpang hidup aja di dunia. Rumah ini bukan punya manusia, punya Allah. Bumi ini punya Allah. Semua manusia cuma dititipkan dari generasi ke generasi, dari nenek moyang kemudian turun ke cucunya, yang melanjutkan tinggal bagaimana cara kita melanjutkan kehidupan selanjutnya gitu. Tapi waktunya kita emang udah balik, pada waktunya kita akan balik semua seperti itu. Jadi itulah dari saya teman-teman videonya ini. Semoga teman-teman yang kena penyakit yang sama seperti ibu aku jangan takut, jangan khawatir, tetap optimis, bisa sehat teman-teman. Kalau aku sih juga ingin aku sarankan tetap bisa menjalankan hidup sehat teman-teman. Terima kasih, itu video dari saya, semoga bermanfaat dan bisa memberikan semangat untuk kalian semua. Terima kasih.